Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara peserta S2 Kesmas FK Unan. Dalam hal ini saya akan memberikan kuliah. Kita akan ada 3 kali pertemuan. Dengan masing-masing pertemuan akan ada 2 topik pemateri, yaitu nanti akan dibagi atas 2 sesi. Jadi kita bagian dari tumbuh kembang. Jadi dalam hal ini saya akan lebih menitik beratkan kepada tumbuh kembang anak. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Yaslinda Yunin dari bagian psikiatri. Ya, coba dilihat, saya sudah bagikan PPT-nya lewat Azmi. Jadi masing-masing saya harap sudah memegang PPT-nya atau PowerPoint-nya. Jadi kita lihat yang kuliah pertama yaitu mengenai perkembangan anak. Ya, bagaimana tumbuh kembang anak. Kita harus tahu dulu mana yang normal, baru nanti kita akan tahu mana yang patologis atau tidak normal. Jadi baiklah kita lihat perkembangan anak. Nah, jadi kita harus memahami bahwa perkembangan anak untuk dari dewasa itu dipengaruhi berbagai faktor, yaitu antara lain adalah faktor bawaan. Faktor bawaan ini ada bisa karena faktor genetik atau faktor yang diturunkan dari orang tua, kedua ayah ibu, kemudian juga karena pengaruh daripada lingkungan. Dari pengaruh lingkungan mulai dari masa anak itu bayi, masa kanak-kanak sampai masa sekolah. Jadi dalam hal ini ada 2 faktor yang utama, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan atau pola asuh. Diawali dengan pola asuh dalam keluarga, baru nanti masa sekolah dan seterusnya. Nanti kita akan lihat semua itu. Kemudian mari kita lihat satu persatu mengenai faktor bawaan ini. Ya, faktor bawaan itu bisa mempercepat atau faktor genetik atau faktor yang dibawa sejak lahir itu dapat mempercepat, menghambat atau melemahkan daripada pengaruh daripada lingkungan. Ya, jadi dalam hal ini faktor bawaan itu memang nggak bisa diubah, ya, tapi dia akan mempengaruhi apa yang akan tumbuh kembang, apa yang didapat anak dalam perjalanan hidup anak selanjutnya. Jadi dalam hal ini juga perlu diperhatikan faktor pengasuhan anak. Ya, kadang-kadang kita suka lupa, orang tua sering membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu tidak baik sebetulnya Bapak Ibu ya. Tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan yang lain, karena masing-masing anak itu beda-beda perkembangan mental emosionalnya dan juga berbeda-beda faktor bawaannya. Jadi tidak boleh membandingkan, oh ini kamu kok begini ya. Itu kata-kata yang tidak boleh ya, beda dengan adiknya atau dengan abangnya itu akan menjatuhkan mental si anak. Itu sangat tidak bagus, tidak dianjurkan ya. Kemudian kita lihat faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat banyak variasinya, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa sekolah, remaja dan seterusnya. Dan yang jelas faktor lingkungan yang paling utama dan paling pertama ditemui anak adalah lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama dalam perjalanan hidup seorang individu. Dan setelah itu baru kalau anak sudah masuk usia sekolah, maka dia merupakan lingkungan sekolah. Baru itu merupakan fase kedua dalam pendidikan mental si anak. Setelah dia agak lebih dewasa, mungkin sekolah, kalau masih sekolah kan mereka baru hanya dari rumah ke sekolah, pulang, paling pergi mengaji atau main-main. Nah setelah anak makin dewasa, memasuki masa remaja, mulai agak lebih luas, terutama sekali mungkin pada anak-anak waktu fase SMP gitu ya. Nah sudah ada banyak pergaulannya, ya, sudah agak lebih luas. Nah anak mulai mengenal lingkungan masyarakat, ya, lingkungan masyarakat, lingkungan teman pergaulan terutama sekali dulu, atau teman-teman berkumpul, atau istilah anak mudanya teman hangout mereka, ya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kita sebagai orang tua harus mawas diri kalau anak sudah meningkat remaja. Harus diperhatikan teman-teman pergaulannya. Jangan sampai nanti kita salah tidak mengawasi, tahu-tahu anaknya sudah termasuk golongan anak-anak yang dengan antisosial, atau anak dengan pergaulan ketergantungan internet, atau bahkan juga ketergantungan narkoba dan sebagainya. Jadi kita harus mawas diri tentang lingkungan pada saat anak mulai remaja. Nah, ini pola asuh yang baik adalah sebagai dasar untuk anak menjadi tumbuh dengan kepribadian yang cukup baik. Jadi bagaimana pola asuh yang baik itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik mental maupun psikososialnya. Jadi anak yang tumbuh pola asuhnya cukup baik, kepribadiannya juga akan kuat, dan anak tidak akan mudah putus asa, serta cukup tangguh menghadapi masalah-masalah atau tekanan-tekanan, karena sekarang banyak kali stresor-stresor dari luar yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Misalnya saja
di antara anak-anak yang punya HP tiap tahun atau mungkin tiap beberapa periode ada HP baru, seri baru. Nah, kalau anak itu nggak cukup kuat lihat HP teman yang maju, dia akan merasa rendah diri atau mungkin akan merasa kurang pede lah bergaul dengan teman-temannya, ya. Atau mungkin dari segi sosial ekonomi juga. Jadi kalau anak dia mentalnya kuat, dia nggak akan terpengaruh oleh masalah-masalah hal tersebut yang datang dari lingkungannya. Jadi dia cukup tangguh menghadapi tekanan hidup dan juga mampu menghindari pengaruh buruk termasuk narkoba. Dan yang sekarang lagi bukan hanya narkoba, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan pada anak-anak dalam fase pertumbuhannya, yaitu ketergantungan terhadap game ataupun internet, ya, terhadap game atau internet. Nah, ini pola asuh yang salah akan menyebabkan anak rentan terhadap stres, ya. Sekarang anak masa-masa mudah putus asa, kadang-kadang masih SD, masih SMP udah malas pergi sekolah. Nah, kalau pola asuh yang salah akan menyebabkan anak rentan terhadap stres serta mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti tawuran, ya, atau pergaulan bebas atau penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, anak yang rentan terhadap stres ini akan mudah mengalami gangguan-gangguan mental seperti gangguan cemas atau ansietas, gangguan depresi, gangguan psikosomatik. Bahkan yang paling berat saat ini Bapak Ibu, cukup banyak anak-anak yang dengan gangguan psikotik karena stres tidak lulus sekolah atau mungkin stres tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mahasiswa banyak juga karena skripsinya nggak tuntas, atau mungkin bisa juga anak-anak yang tidak dapat sekolah pelajaran yang bagus, pernah dilecehkan oleh guru di sekolah, bahkan bisa menjadi psikotik. Itu sudah ada yang kita rawat. Beberapa anak merasa depresi karena dikatakan oleh gurunya, "Oh, biasanya kamu nilainya bagus, sekarang kok nilainya jadi jelek," di muka teman-temannya di dalam laptop. Akhirnya anak merasa putus asa, merasa sangat sedih, ya, akhirnya dia depresi berat, akhirnya sampai jatuh kepada psikosis, dirawat, ya, dengan gangguan jiwa yang cukup berat. Jadi tuntutan terhadap perubahan, tuntutan ini memang berbeda. Jadi kita jangan banding-bandingkan, wah waktu mama kecil, waktu papa kecil begini. Itu gak bisa dibandingkan karena suasana hidup, suasana lingkungan sudah jauh berbeda masa kita dulu dengan masa anak-anak kita sekarang, ya. Kalau dahulu mungkin sekitar 80-an atau 90-an itu pola asuh menuruti pola turun-temurun tanpa harus pemahaman. Jadi hanya diajarkan, disuruh kakak ngasuh adiknya atau diajarkan secara ibunya, dan tidak banyak masalah atau tidak banyak tuntutan dari lingkungan. Jadi berlaku homogen dan hasilnya cukup sama. Nah, itu makanya. Tapi sekarang pola asuh sekarang sudah berubah, ya, era globalisasi dan informasi. Jadi anak-anak kalau kita memberikan satu kata-kata itu pasti akan dinalarnya dulu. Dia akan bandingkan karena dia cukup banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber, terutama sekali media sosial, TV, ya, internet dan sebagainya. Dan juga keadaan masyarakat sekarang kan sudah heterogen, bermacam-macam dengan berbagai tingkat status sosialnya, dengan status pendidikan dan sebagainya. Dan juga pola hubungan orang tua dan anak sekarang sudah agak berbeda. Kalau zaman dulu orang tua berkata, anak tidak akan menyanggah atau tidak akan membantah. Tapi kalau sekarang agak lebih demokrasi sebagian orang tua, sehingga anak-anak bisa mengungkapkan pendapatnya walaupun hal itu bertentangan dengan prinsip atau pendirian orang tua. Jadi hubungan atau komunikasi orang tua dan anak sekarang sudah agak berbeda. Nah, kalau anak membantah atau berargumentasi, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa menjawab dengan baik, juga bisa menimbulkan miskomunikasi daripada orang tua dan anak. Atau mungkin orang tua terlalu sibuk sehingga orang tidak punya waktu untuk anak. Begitu pulang ke rumah, anak ingin bertanya, anak ingin menyampaikan pendapat, kita udah capek. Atau masing-masing ibu bapak juga sibuk dengan HP-nya, dengan media sosial, jadi sibuk begini-begini. Sementara anak minta waktu, ingin berbicara dengan kita, sibuk aja. Nah, itu dia akibatnya, yaitu anak akan menjadi putus asa, dia lari, dia mencari hiburan yang lain. Mencari hiburan lain, hati-hati jangan sampai dia jatuh ke dalam kecanduan, baik itu game maupun internet atau media sosial, yang itu justru menjurus kepada lebih parah juga, Ibu. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang bahwa kecanduan terhadap game itu hampir sama pola terjadinya dengan kecanduan terhadap nafza, dan akibatnya juga cuma bedanya yang satu terhadap zat, yang satu lagi terhadap perilaku. Nah, itu bahaya. Nanti di akhir kuliah ketiga kita akan menyampaikan tentang kecanduan game ini. Jadi banyak tantangan yang dihadapi kita sebagai orang tua dalam pola asuh saat ini, dan hasilnya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan.
Jadi rencana kita begini, ternyata anaknya tidak begini, ya. Nih, ini prinsip-prinsip masih kita lihat. Apa itu prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam memberikan pola asuh yang baik supaya anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik, ya. Jadi yang pertama sekali adalah harus tumbuhkan kasih sayang, ya. Itu harus dirasakan oleh anak sejak kecil, ya. Mulai kasih sayang itu sebetulnya kalau ibu harus memahami bahwa menumbuhkan kasih sayang itu bukan hanya waktu lahir tapi dari dalam. Betul-betul anak yang diharapkan betul-betul berkomunikasi, betul-betul memberikan kasih sayang, dan itu dirasakan oleh anaknya sejak kecil. Dan itu ditunjukkan secara wajar, jangan berlebihan pula ibu. Ya, jadi kadang-kadang ada ibu atau bapak ini karena jarang ketemu anak, karena dia sibuk, maka ketika ketemu berlebihan sekali. Apa yang diminta oleh anak diberikan, nah itu tidak boleh. Kadang-kadang karena apalagi kalau dalam masyarakat kita banyak keluarga besar, ada nenek, ada kakek tunggu pula, ikut pula mengatur yang kadang-kadang tidak cocok, bertentangan. Misalnya begini, si ibu bilang udahlah istirahat ya, nah nggak boleh main game lagi. Atau mungkin dia ingin bercerita segala macam, si ibu bilang udah ibu capek, tunggulah dulu. Sementara di satu sisi si anak butuh kasih sayang karena dari sehari-hari belum pernah ketemu ibu atau bapaknya. Tapi si ibu tidak punya waktu, akhirnya nenek juga ikut campur. Dari pagi anak ditinggal, nggak ada kasih sayang, nggak ada sempat ketemu. Jadi si anak bingung. Di satu sisi melarang, di satu sisi mendukung dia gitu. Jadi itulah. Jadi yang penting harus tumbuhkan kasih sayang yang secara wajar. Kemudian harus menetap, stabil gitu ya. Jangan sekali-sekali manja, betul. Sekali-sekali dimarah-marahin, betul anak. Itu nggak boleh ya. Jadi juga harus tunjukkan kasih sayang, komunikasi non-verbal di antara ibu dan bapak. Jadi anak memahami. Jadi kalau anak yang tumbuh dalam suatu keluarga dengan tumbuh kasih sayang cukup baik, cukup konsisten dan secara menetap, ditunjukkan dengan tulus dan ikhlas, itu akan menyebabkan anak bisa tumbuh secara mental, emosional menjadi kepribadian yang cukup matang. Jadi intinya kasih sayang itu harus dalam keluarga utama dulu ditumbuhkan. Kemudian yang kedua adalah disiplin untuk membangun, ya. Disiplin yang sifatnya membangun. Jadi tata tertib dalam keluarga merupakan pedoman bagi anak, sehingga anak bisa dapat mengendalikan diri dan bertanggung jawab dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi harus disiplin. Jadi seperti misalnya anak yang malas pergi sekolah, malas menyiapkan pakaiannya, kalau perlu kita disiplinkan dari malam harus disiapkan perlengkapan sekolah. Udah tutup bajunya, udah siap baju-baju sepatu untuk besok atau dasi, topi segala macam, itu dari malam disiapkan. Jadi jangan nanti kadang-kadang disiplin itu nggak bagus, kadang-kadang ketat, kadang-kadang longgar. Nah, misalnya pagi-pagi udah terburu, bapak udah mepet waktunya, anak masih main-main, udah cepat-cepat. Bapak bantu nguruskan bajunya, ibu bantu pasang sepatu, atau mungkin ibu-ibu masukin buku-buku ke dalam tas, sehingga anaknya tahu beres saja. Nah itu nggak disiplin, ya. Jadi kalau disiplin itu harus ditumbuhkan secara konsisten dan sifatnya membangun. Jadi ajar anak untuk bisa mandiri, bisa mengendalikan waktunya, bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Maka kalau perlu kita ajar. Mungkin yang agak berat itu lebih kurang sekitar 1 bulan, 2 bulan di awal-awalnya. Setelah itu anak udah terbiasa. Jadi seperti untuk kuliah sekolah misalnya, anak yang malas ngantuk segala macam, kalau memang dia harus makan, harus minum susu, pagi hari itu disiapkan. Ya, jangan nanti dia mentang-mentang ibunya udah keburu mepet segala macam, makan disuap di mobil, makan disuapkan di sambil jalan. Itu nggak disiplin namanya. Ya, jadi yang kedua adalah disiplin yang sifatnya membangun. Dan juga keteraturan hidup dan kebersamaan dalam keluarga. Nah, itu ada waktu. Ya, zaman sekarang mungkin ibu-ibu kerja, bapak juga sebagian banyak kerja sampai malam. Paling tidak dalam sehari itu ada waktu berkumpul. Misalnya malam. Ya, jadi keteraturan hidup untuk bersama keluarga itu sangat penting untuk membina komunikasi dan disiplin dalam diri anak. Ya, usahakanlah dalam satu kali waktu berkumpul bersama, baik di meja makan atau di ruang tamu, sehingga anak bisa bercerita. Kalau perlu, orang tua akan bertanya bagaimana hari-harinya tadi, bagaimana kegiatan anak di pagi hari, ya. Apakah dia cukup menyenangkan, ataukah apa dia ada tugas dari gurunya, ataukah apa dia banyak PR-PR yang dia nggak memahami gitu, atau mungkin bagaimana kawan-kawannya. Nah, jadi biasakanlah untuk ada komunikasi dalam keluarga. Nah, waktu saya di RSC dulu, banyak anak-anak dengan gangguan belajar, justru kalau kita lihat itu komunikasi dalam keluarga yang kurang.
Ibu menganggap dengan memberikan fasilitas main, dengan memberikan pengasuh itu sudah cukup, sehingga dia tidak banyak bisa berinteraksi dengan orang tua. Tapi ternyata di akhir semester atau di waktu terima rapor, justru rapor anaknya banyak yang buruk. Bahkan ada dapat peringatan, bahkan bisa saja tidak naik kelas. Nah, ibu baru kaget. Ya, ada pengasuh, ada pergi les, anak sini berbagai-bagai macam les, tapi anak tidak menikmati karena dia di rumah tidak mendapat kehangatan komunikasi dalam keluarga. Ya, jadi kehidupan kebersamaan itu sangat penting untuk disiplin anak di kemudian hari. Nah, sekarang prinsip dasar berikutnya yaitu luangkan waktu untuk kebersamaan. Hampir sama dengan yang tadi, tapi ini agak lebih luas. Misalnya sekali seminggu ajak anak-anak bermain, bukan harus yang mahal-mahal. Ya, misalnya kalau di sini ya mungkin pergi jalan-jalan di pinggir laut bersama-sama, biarkan mereka bermain di pantai. Ya, atau pergi ke taman Imam Bonjol, biarkan mereka berlari-lari, main bola dan sebagainya. Jadi luangkan waktu untuk kebersamaan. Bermain bersama untuk dapat kesenangan pada anak dan hindari sifat mengatur. Jadi biarkan anak itu tumbuh kembang dengan baik, tapi dalam pengawasan. Bukan harus diawasi dulu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, ya, kurangilah sifat untuk otoriter itu. Kurangi kekerasan, kurangi sifat untuk mengatur. Kemudian biasakan untuk mengajak anak untuk berkomunikasi, saling mendengar dan menanggapi. Melatih keterampilan sehari-hari. Ini mungkin dari kecil mereka diajarkan sedikit-sedikit, ya. Seperti anak perempuan atau semua anak barangkali juga setiap bangun tidur biasakan mereka merapikan tempat tidurnya, melipat selimutnya. Lalu kalau pulang sekolah, misalnya di mana dia harus meletakkan sepatunya, di mana dia harus meletakkan tasnya dan sebagainya. Dan lakukanlah kegiatan sekali-sekali secara bersamaan. Ya, yang berikutnya adalah ini seperti tadi udah saya sebutkan juga, bahwa ajarkan anak itu untuk bisa mengerti mana yang salah, mana yang betul, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita harus menyiapkan waktu untuk menerangkan, ya. Kita harus coba menyiapkan waktu untuk menerangkan. Jadi ini salah, ini baik, ini salah, ini benar, ini buruk, ya. Jadi jangan, harus konsisten itu. Jangan sewaktu-waktu misalnya kita larang nggak boleh minum es, tapi sewaktu-waktu kita sendiri minum es di depan mereka. Atau bilang jangan terlalu lama main internet. Nah, sekali-sekali ibu bapaknya dilihatnya chatting terus sampai jam 10 malam, ya. Jadi itu harus konsisten dan memberikan contoh dalam sikap dan perilaku. Jadi ngomong aja nggak cukup, kita harus lihatkan dengan tindakan atau perbuatan. Kemudian juga perlu, anak juga sebagai manusia ingin dihargai. Jadi kembangkanlah sikap untuk menghargai. Sekali-sekali kita sebagai orang tua juga tidak selalu benar, bisa saja kita salah. Ya, misalnya kita berjanji akan bawa dia jalan-jalan minggu ini, tapi ternyata mungkin ibu, bapak ada dinas, ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, dia nuntut. Nah, kalau memang nggak bisa, kita minta maaf. Mama ada tugas, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Jangan sekali-kali tugas mama banyak nih, main-main aja, jangan begitu. Jadi kita sebagai orang tua perlu juga minta maaf kalau memang kita salah. Ya, tunjukkan kepercayaan pada anak. Kemudian kalau kita menyuruh, hargailah dia. Kalau si anak kita suruh sesuatu, misalnya tolong bersihkan rumah atau tolong sapu halaman atau teras, setelah dia mengerjakan, kita ucapkan terima kasih. Wah, terima kasih ya. Sudah bantu mama, sudah bantu papa. Mungkin anak laki-laki misalnya bapak ajak untuk bersihkan mobil atau bersihkan motornya. Lalu setelah dia membantu, ya hargai. Ya, nah saling menghargai itu juga akan menumbuhkan sikap anak untuk menghormati orang tua. Ya, jadi itulah yang penting kita ingat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan dan dengarkan pendapat anak. Itu bersama dengan pernyataan yang di sebelumnya, bahwa diharapkan itu orang tua harus punya waktu lah untuk mendengarkan cerita anak. Apalagi kalau anak SD yang baru sekolah, wah itu biasanya banyak. Hati-hati ibu, kalau anak makin banyak cerita itu berarti anak ibu cukup cerdas, cukup kreatif dan ingin tahu. Jadi jangan merasa senang kalau lihat anaknya diam-diam aja. Pulang sekolah ditanya, nggak apa-apa, jawabnya nggak apa-apa. Itu nggak bagus. Itu anak agak pasif. Hati-hati kalau anaknya demikian, jangan dipikir anak itu istilahnya elok laku. Hati-hati. Kadang-kadang bisa saja justru anak ini mengalami depresi, tidak nyaman di luar, akhirnya dia banyak diam, banyak menarik diri, ya. Jadi perhatikan dan dengarkan pendapat anak. Beri kesempatan anak untuk merasakan, mengemukakan perasaan negatifnya dan berusaha. Misalnya anak itu mengeluh perasaan negatifnya begini. Oh, si Anu itu tadi jahat pak, atau jahat di sekolah katanya. Dia begini.
kita dengarkan dia bercerita dulu. Apakah memang itu dia jahat atau tidak, kita kasih pengertian. Nah, kalau kita kasih pengertian, pasti anak akan lebih mengerti. Ya, jahatnya bagaimana? Misalnya, kenapa dia sampai begitu? Misalnya, mungkin dia kekurangan. Misalnya dia pinjam pensil, pinjam pena, dan sebagainya. Mungkin dia nggak punya. Ya, apa salahnya dipinjamkan kalau kita punya berlebih, ya. Jadi berusaha memahami perasaan negatif anak dan memberikan pengertian atau bantuan pendapat. Kemudian bila anak mengalami masalah, ya, bantu mengatasi masalah. Di sini pahamilah bahwa sesuatu itu pandangan anak bisa saja berbeda dengan kita, ya. Tapi kalau dia melihat satu masalah ada rumit, kita punya problem solving, kita punya jalan yang lain, maupun kita diskusikan, kita argumentasi. Kamu mau pilih yang ini, menurut kamu ini gimana? Nah, kalau yang ini bagaimana? Jadi berusaha untuk memberikan berbagai pilihan kalau anak mengalami suatu masalah, ya. Jangan harus kata papa harus begini, mama harus begini. Sebaiknya kita terangkan, ini lebihnya begini, kurangnya begini, yang ini pilihan yang ini begini. Jadi biasakan anak mengatasi masalah dengan berbagai pilihan. Kemudian latih untuk mengenal diri dan lingkungan, ya. Poin berikutnya ini yaitu ajari anak mengenal diri dan lingkungannya, yaitu dengan mengendalikan emosi dan cara menyalurkannya tanpa menyakiti orang lain. Ya, biasakan anak itu kenal dengan lingkungan, ya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kemudian kembangkan kemandirian. Ini yang sudah saya contoh beberapa tadi, ya. Rangsang dia inisiatif dan puji hasil karyanya. Bila dia melakukan dengan baik, maka berilah suatu ucapan, oh kamu hebat, oh pinter ya, bagus, berhasil, kamu bisa jadi anak yang hebat. Tapi kalau salah, jangan langsung mempunishnya atau menekan, tapi beritahu cara yang lebih baik, beritahu jalan keluar, tapi jangan langsung mencap anak sebagai anak yang bodoh gitu misalnya, ya. Berikutnya, baik ini yang terakhir, yaitu memahami keterbatasan anak. Seperti saya katakan tadi, jangan kita membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Karena anak-anak ini sangat berbeda kemampuannya dari segi bawaan atau mungkin dari pengaruh lingkungannya. Jadi setiap anak itu unik, jadi jangan menuntut terlalu berlebihan di luar kemampuan anak. Jangan terlalu membandingkan dan menuntut semua anak harus perfect. Jadi jangan semua yang satu juara, yang tidak semua harus juara. Ya. Kemudian yang terakhir sekali poin dalam menumbuhkan kembang anak adalah jangan lupa menekankan atau menanamkan nilai-nilai agama dalam pola kehidupan sehari-hari. Ya, seperti bagaimana sholat, anak disuruh sholat tapi kita nggak sholat, nonton TV misalnya, atau ibunya hanya megang HP sibuk. Ntar lagi anak disuruh sholat segera atau suruh mengaji, anak disuruh pergi ngaji tapi ibu bapak di rumah dilihat nggak pernah mengaji. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi terapkan nilai agama sejak dini. Orang tua memberi contoh, bukan hanya perintah. Ada pertanyaan boleh hubungi saya via WA dengan nomor telepon yang bisa dihubungi lewat Asmi. Ya, terima kasih. Kita masuk pada topik kedua.